Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Senang sekali bertemu kembali dalam kegiatan renungan hari ini. Saya senang bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah atau dimanapun kalian berada juga dalam keadaan yang baik, keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesempatan yang indah kita berjumpa sekalipun dalam interaksi secara daring, tetapi biarlah kegiatan ini dapat menjadi berkat buat kita semua, anak-anakku semua, baik kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sebelum kita memulai, kita belajar membaca firman Tuhan, kita belajar merenungkan firman Tuhan, kita akan serahkan terlebih dahulu, kiranya Tuhan Yesus memberkati acara kita dalam kegiatan renungan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang kami muliakan karena kasih-Mu yang tidak terbatas buat kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Engkau. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sendiri yang sampai hari ini memberkati kami. Bapa dalam surga, kegiatan acara ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang pimpin dari awal, dari pertengahan hingga akhirnya nanti. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami. Firman Tuhan dapat menjadi landasan dalam hidup kami, supaya kami dalam hidup damai sejahtera bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, dapat kami renungkan, terlebih Tuhan termeterai dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan hari ini Pak Guru akan belajar bersama-sama dengan kalian, akan memberikan hal-hal yang mungkin kalian sudah memahami, tetapi biarlah kali ini kita akan kembali belajar tentang keteladanan. Ya. Saya tahu bahwa kalian pasti memiliki teladan. Mungkin kalau di rumah kalian meneladani oleh orang tua kalian. Di sekolah kalian juga punya teladan dari Bapak Ibu guru. Dan secara rohani kita memiliki teladan, yaitu keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan keteladanan itu? Kalau kita melihat dalam Kamus Bahasa atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita melihat bahwa definisi dari keteladanan itu adalah sesuatu yang patut ditiru.
Saya ulangi lagi, sesuatu yang patut ditiru. Mengapa patut ditiru? Karena baik untuk dicontoh. Jadi itu keteladanan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Nah, siapa yang patut ditiru atau dicontoh secara rohani adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah keteladanan atau teladan kita. Nah, yang terpenting adalah apa yang bisa kita contoh atau apa yang bisa kita tiru atau apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Nanti Pak Kornel akan membawa 3 hal contoh keteladanan dari Tuhan. Nah, teladan dari Tuhan Yesus itu apa yang bisa dicontoh? Salah satu contohnya adalah mungkin hal perbuatan. Mungkin juga hal kelakuan. Mungkin juga yang bisa dicontoh adalah sifat. Nah, kalau kalian meneladani orang tua, ada sesuatu yang baik ditiru dari orang tua. Ada sesuatu yang baik dicontoh dari orang tua. Apa itu? Perbuatan, kelakuan, sifat. Nah, kali ini Pak Guru akan secara rohani contoh perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, contoh kelakuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sifat-sifat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara rohani. Sehingga Pak Guru menyiapkan ada 3 hal keteladanan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Beberapa contoh teladan dari Tuhan Yesus. Contoh yang pertama kita lihat di dalam kita baca ya, silahkan kita buka Alkitab kita, anak-anakku sekalian bisa mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ya, yang tidak sempat membuka Alkitab bisa mendengarkan dengan baik, saya bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari ayat ini Pak Guru menyimpulkan bahwa ada suatu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Teladan yaitu teladan dalam penderitaan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan apa yang diperoleh dari ayat ini? Yaitu teladan dalam penderitaan. Yesus sendiri mengatakan bagi tiap orang yang mengikutinya haruslah menyangkal dan memikul salib. Anak-anakku sekalian, pernah saya membaca suatu semacam kesaksian begitu. Ada seseorang yang melihat kisah proses penyaliban Tuhan Yesus yang sangat menderita. Nah, di situ seseorang tersebut hanya melihat sebuah
video saja sudah mencucurkan air mata betapa menderitanya Tuhan Yesus dalam proses penyaliban itu masih melihat film. Bukan kita yang disiksa, bukan kita yang disesah, sangat menderita sekali di atas kayu salib. Kita hanya menyaksikan saja dan kita merasakan betapa menderitanya Tuhan di atas kayu salib. Kita bisa menangis ketika melihat, dan itu sebuah kisah di film. Apalagi kita yang tidak sampai mati ketika kita disiksa seperti itu. Tuhan Yesus sendiri telah mengalami hal itu. Disiksa sampai dia mati di atas kayu salib. Betapa sakitnya, betapa menderitanya. Tetapi di sini ada teladan dari Tuhan di atas penderitaan apapun penderitaan yang kita alami. Janganlah kita mudah putus asa, apalagi sampai sakit hati. Nah, Yesus telah menderita lebih dulu daripada kita, dan Ia juga telah menunjukkan kasih-Nya di atas kayu salib. Itu atas dasar kasih Tuhan kepada kita. Jadi kita sebagai anaknya harus mencontohnya dengan tidak mudah sakit hati ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan. Tidak mudah menyerah ketika kita mengalami suatu penderitaan. Tetapi percayalah, di atas penderitaan yang kita alami, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Itu contoh teladan yang pertama, yaitu teladan dalam penderitaan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami suatu penderitaan. Jangan putus asa. Tuhan Yesus sudah melakukan suatu penderitaannya, dan itu karena bentuk kasih-Nya kepada kita. Ini teladan yang patut kita tiru. Tuhan telah menderita terlebih dahulu. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Teladan yang kedua adalah hal pengampunan. Hal-hal pengampunan ini Pak Guru contohkan tidak lepas dari kisah sang pengkhianat. Kira-kira kalian sudah tahu siapa itu? Dia adalah Yudas Iskariot. Dia telah mengkhianati Yesus. Dalam kitab Markus 14, coba kita baca. Markus 14 ayat 10. Ya. Dalam kitab Markus 14 ayat yang ke-10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yudas adalah murid Yesus yang mengkhianati dan menjualnya kepada musuhnya. Kejadian itu di Taman Getsemani. Sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, bayangkan apa yang dikisahkan oleh Yudas Iskariot itu, seorang yang pengkhianat. Kalau kita sebagai manusia yang dikhianati, kira-kira bagaimana? Di sini ada suatu teladan yang luar biasa dari Tuhan, Sang Pengampun. Sehingga saya katakan teladan pengampunan. Ketika Tuhan Yesus diserahkan, dikhianati oleh Yudas Iskariot,
Walaupun begitu, Yesus tidak marah. Luar biasa. Yesus tidak marah, melainkan menyapanya dengan kalimat sapaan yang sangat sopan, yang sangat indah. Tuhan Yesus mengatakan, apa sapaan terhadap Yudas Iskariot ini? Dikatakan teman. Luar biasa. Teman, hai teman. Ya. Mari kita baca dalam Matius 26. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Ayat 47 sampai 50 ya. Saya bacakan. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. 49, dan segera ia maju, mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Apa yang dikatakan Yesus? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Di ayat yang ke-50 dapat kita temukan begitu pengampunnya Tuhan terhadap Yudas. Dan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita dengarkan, yaitu, hai teman, untuk itukah engkau datang? Dia menyebut kata yang luar biasa. Teman, sahabat. Nah, dari teladan ini, anak-anakku sekalian, kita kadang ketika di sekolah ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati kita. Mungkin kita disakiti, mungkin kita dikhianati, dan itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Nah, dari teladan ini kita hendaknya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mudah mengampuni, seperti Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan pengampun. Itu teladan yang kedua. Teladan yang pertama tadi tahan dalam penderitaan, yang kedua pengampunan, dan contoh teladan yang ketiga dari Tuhan adalah tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dalam 1 Petrus, mari kita buka kitab kita, 1 Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 23. 2 ayat akan kita baca. Contoh teladan yang ketiga adalah tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-22 firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia tidak mengancam ya, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita tahu Tuhan Allah kita adalah hakim yang adil. Oke, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Teladan yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita semua supaya kita jangan berbuat dosa. Sulit. Tetapi kalau kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yesus, suka baca Alkitab, hubungan kita erat dengan Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang dapat menjauhkan kita, melepaskan kita dari hal-hal yang berbuat dosa, apalagi dusta. Dusta, mulut Tuhan, mulut kita. Jangan sampai berbuat dosa, apalagi mulut kita tipu tidak ada dalam mulutnya. Dusta, tipu. Ya. Oke? Jangan sampai hidup kita itu kadang acting itu kita jika dihadapkan pada Bapak Ibu guru. Acting apa yang saya maksudkan? Sikap tadi dari teladan Tuhan Yesus. Nah, sikap kalian kadang acting, terlihat manis, terlihat melaksanakan suatu tata tertib dengan baik ketika dihadapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa disebut tipu. Nah, kadang Bapak Ibu guru juga tertipu. Oke? Ada 3 teladan. Jangan berbuat dosa yang ketiga. Ini contoh dan masih banyak contoh-contoh teladan dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Saya ulangi lagi, teladan itu adalah sesuatu yang dapat kita tiru atau sesuatu yang baik yang dapat dicontoh. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan yang layak untuk bisa kita tiru, baik perbuatan, sikap, maupun sifat, perangai dari Tuhan Yesus, kita bisa menirunya. Terima kasih. Ada 3 teladan yang sudah berikan pada kalian. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu, kita akan ketemu lagi dalam teladan yang lain. Kali ini cukup Pak Guru memberikan untuk teladan dalam penderitaan yang pertama. Yang kedua, teladan di dalam memberikan pengampunan. Dan yang ketiga, tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa dan mulutnya tidak pernah mengatakan dusta. Yesus mengajarkan pada kita sebagai muridnya untuk menjaga hati dan pikiran agar tidak berbuat dosa. Terkadang meskipun penderitaan datang dalam kehidupan kita hendaknya tetap di dalam hidup bersyukur, hidup dalam doa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menjaga kita dari dosa dalam kita berinteraksi di dunia ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini. Kita bersama-sama akan menyerahkan setiap firman Tuhan, tidak banyak, tetapi inilah menjadikan suatu pelajaran kita supaya kita tetap menjadikan Tuhan Yesus adalah teladan rohani kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat memahami teladan dari Engkau.
Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami mendengarkan teladan dari Engkau, baik teladan di dalam penderitaan, teladan di dalam pengampunan, terlebih Tuhan, teladan dari Engkau yang Engkau tidak satu pun berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan, dan itu menjadi peringatan bagi kami, menjadikan kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni kami jika selama hidup kami sampai saat ini ada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Engkau, yang tidak menempatkan Engkau sebagai teladan kami. Oleh karena itu ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Setiap firman-Mu yang kami dengarkan, kami imani bahwa firman Tuhan adalah benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Demikian renungan yang disampaikan oleh Pak Cornel. Mungkin ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, bisa dikoreksi atau minta maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.